Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum ibadallah wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji serta syukur terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat inayah hidayah kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih mampu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan hari ini akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta kelak akan memperoleh ganjarannya. Salat teriring salam semoga sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat kita, umat yang senantiasa patuh menjalankan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita semua akan memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada pribadi, keluarga dan kita jamaah kaum muslimin wal muslimat. Marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan takwalah kehidupan kita ini akan merasakan kebahagiaan. Dengan takwanya kemudahan rezeki juga akan Allah berikan. Dengan takwalah keberkahan langit dan keberkahan bumi juga akan Allah siapkan. Bahkan kata Allah, jangan sampai kita mati sebelum kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar." Ada 4 golongan manusia kata Nabi yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja kita manusia sangat dinanti dan dirindukan oleh istri dan anak-anak kita, tentu itu adalah satu kebahagiaan yang tersendiri kita sebagai manusia. Ini yang merindukan kita ini bukan manusia tapi makhluk Allah yang namanya surga. Al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasul, talil Quran. Orang yang senantiasa gemar membaca Al-Quran. Memegang Al-Quran aja berpahala, apalagi membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci dan kalam Allah, wahyu Allah Subhanahu wa taala, pedoman hidup seorang muslim. Al-Quran harus dan wajib kita baca. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita tahu hukum itu adalah dari Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, mana hukum yang diperintahkan, mana hukum yang dilarang. Al-Quran pedoman hidup bagi seorang muslim. Jangan sampai kita rancu dari membaca Al-Quran. Sementara Allah Subhanahu wa taala melarang
yang namanya minum minuman keras, judi, mengundi nasib. Banyak rakyat dan bangsa kita ini sudah terkena oleh judi yang sangat luar biasa. Judi online. Generasi-generasi kita rusak semua. Kehidupannya menjadi penipu terhadap orang tua dan masyarakatnya akibat dari permainan-permainan judi. Allah Subhanahu wa taala melarang. Perjudian itu adalah haram hukumnya. Oleh karena itu jangan sampai kita masuk kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, termasuk judi, mengundi nasib. Sudah saja hidup ini cari rezeki yang berkah, yang Allah ridho. Lagi kita benar aja hidup itu sulit, apalagi kita pekerjaan yang tidak benar. Tidak akan mungkin kita akan merasakan kekayaan itu dari hasil perjudian. Yang ada kemelaratan dan kemiskinan yang kita rasakan. Hidupnya jauh dari Allah. Sama orang tua bohong, sama orang tua nipu, sama orang keluarga terus. Karena bagaimana dia bisa caranya memperoleh uang untuk berjudi. Inilah kita harus membaca Al-Quran, mengaji Al-Quran akan merasakan kesejukan dalam hati kita, pikiran kita. Maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Satu huruf kita baca Al-Quran, 10 kebaikan akan kita peroleh. Masyarul muslimin rahimahullah, membaca qiraatul Quran ibadah. Kata Rasul, orang yang dirindukan oleh surganya Allah itu adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, wahafidil lisan. Golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang menjaga lisan. Orang yang menjaga pembicaraan. Jangan sampai lisan kita ini menyakiti saudara kita. Jangan sampai lisan kita ini membawa malapetaka. Jangan sampai lisan kita ini menjadi orang menjadi sakit hati lantaran lisan kita. Wahafidul lisan. Ada satu riwayat Imamul Hakim, Luqmanul Hakim, ketika beliau dipanggil oleh pimpinannya atau penguasanya di zaman Luqmanul Hakim dipanggil oleh raja. Luqman, kau kemari. Ada apa? Tolong kau potongkan 1 ekor kambing dan berikan yang baik itu, daging yang terbaik untuk. Dipotonglah kambing itu oleh Luqmanul Hakim. Selesai, diberikan kepada sang raja atau penguasa di era itu, di zaman itu. Apa yang diberikan oleh Luqmanul Hakim itu? Lidah kambing yang diberikan. Luqman lalu potong 1 ekor kambing lagi, berikan yang terburuk kepadaku. Dipotong lagi 1 ekor kambing oleh Luqmanul Hakim. Selesai, diberikan lagi lidah kambingnya kepada sang raja. Lalu Luqman, apa ini maksudnya? Yang terbaik aku minta kau berikan lidah, yang terburuk juga aku minta kau berikan lidah. Apa maksudnya? Bahwa manusia itu akan baik karena lidahnya. Manusia itu akan buruk juga karena lidahnya, karena lisannya, karena pembicaraan. Wahafidil lisan, jaga lisan kita. Masyarul muslimin rahimahullah. Lalu yang ketiga kata Rasul, golongan manusia yang diridhokan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, wa tut'imul ji'an. Orang yang memberi makan kepada orang yang butuh makan. Orang yang memberi makan kepada orang yang butuh makan. Apalagi orang memberi makan kepada orang yang ahli ibadah, ahli takwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka sepanjang makanan itu yang diberikan kepada ahli ibadah itu, terus dia memiliki tenaga dan pikiran untuk beribadah terus tekun kepada Allah, maka pahalanya itu kata Rasul akan terus mengalir sampai yaumul kiamat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Memberi makan kepada orang yang lapar, artinya kita harus bersedekah, berbagi, kita menyisihkan sebagian rezeki untuk saudara kita. Mereka yang butuh makan, kita kasih makan. Mereka yang butuh belanja, kita kasih belanja. Sebagian rezekinya kita sisihkan untuk saudara-saudara kita dalam rangka ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka mencari jalan kebaikan. Karena agama mengajarkan kepada kita, terutama agama Islam, untuk berbagi dan bersedekah. Manusia yang dirindukan, golongan manusia yang dirindukan kata Rasul adalah orang yang memberi makan kepada orang yang butuh makan. Yang terakhir, yang keempat kata Rasul, wasaimu fi syahri Ramadan. Golongan manusia yang keempat yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Orang yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan itu sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus dan wajib laksanakan ibadah puasa Ramadan. Tidak ada alasan bagi kita kecuali kita bagi yang tidak mampu berpuasa sesuai dengan syar'i dan hukum fikih. Bagi kita yang mampu, kita wajib dan harus. 4 golongan ini harus sejalan empat-empatnya. Tidak boleh manusia itu hanya rajin berpuasa tapi sedekah tidak mau. Kemudian dia tidak mau juga baca Quran. Kemudian juga tidak menjaga lisannya. Juga tidak dibolehkan dalam agama. 4 ini harus sejalan. Membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan kepada orang yang butuh makan. Kemudian puasa dalam bulan suci Ramadan. Artinya kita pribadi, kita masing-masing ini harus sejalan empat-empatnya. Tidak boleh kita hanya ngambil baca Quran aja lagi. Tapi dari pembacaan Al-Quran lisan kita menyakiti saudara kita, tidak dibenarkan kita dalam agama. 4 golongan dan empat-empatnya ini harus sejalan untuk kepada kita masing-masing kaum muslimin, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita memulai, semua kita pasti bisa akan menjaga ini semua. Sebab kita ini ada perubahan dalam kehidupan ini. Karena ilmu dan pengetahuan kita semakin bertambah. Terus kita belajar, sehingga kita ini akan memperbaiki perilaku hidup kita, ucapan kita, ibadah kita, dan lain sebagainya. Karena kita adalah tuntutan untuk terus belajar dan terus belajar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini saja barangkali khutbah yang singkat yang khatib sampaikan. 4 golongan manusia ini yang sangat dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua akan memulai dari diri kita, dan tidak ada kata yang terlambat dalam kehidupan ini sebelum kita ini mengakhiri kehidupan alam dunia ini. Artinya kita ini wafat, artinya kita ini napas di tenggorokan. Masih bisa semua memperbaiki, membaca Al-Quran dengan rajin, menjaga lisan kita tidak menyakiti siapapun, kemudian bersedekah sesuai kemampuan kita, dan berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur kita dalam bulan yang suci nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na al-wala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyifal muqtaida was sadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.